Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 merupakan buku babon yang berisi mengenai narasi sejarah, yaitu narasi penjajahan atau pendudukan Jepang di Indonesia yang kemudian diteruskan sampai kepada zaman Orde Baru. Nah, jadi ini termasuk edisi yang atau jilid yang paling baru gitu ya, memasuki masa kontemporer. Tetapi tentu saja untuk masa sekarang mungkin zaman Jepang sudah tidak lagi kontemporer ya. Jadi nanti bisa bergeser sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi misalnya sejarah itu akan selalu berlanjut karena tergantung kepada sumber-sumber terutama sejarah lisan yang masih bisa bertahan. Nah, di sini masa kontemporer Indonesia mungkin sudah mulai bergeser ya. Jadi sebenarnya edisi jilid 6 ini harus merupakan edisi yang paling banyak ya, karena sumbernya saya kira masih banyak yang bisa ditulis, dan mungkin bisa juga jilid yang ke-6 ini disudahi dengan peristiwa G30S PKI yang meletus pada penghujung masa kekuasaan Soekarno. Nah, sehingga nanti jilid ke-6 seyogyanya merupakan isi dari masa pendudukan Jepang sampai masa berakhirnya kekuasaan Soekarno. Nah, ini menarik sekali. Ya, jadi ini saya kira untuk mengembangkan jilid yang ke-6 menjadi karya sejarah yang lebih baik gitu ya. Karena jilid ke-6 ini sudah tidak mencukupi lagi. Sehingga kalau kita melihat kajian sejarah pada masa Soekarno berkuasa, maka karya-karya yang hadir ini cukup banyak sekali. Nah, sehingga penulisan historiografi Indonesia khususnya jilid ke-6 memang harus dikembangkan dengan studi-studi atau riset yang terbaru ya, misalnya mengenai zaman Jepang. Jadi zaman Jepang saya kira karena sukupnya Indonesia, ruangnya Indonesia, maka informasi zaman Jepang ini pasti akan lebih banyak. Dan saya kira kalau dikembangkan bisa jadi jilid 6 itu mungkin hanya berisi masa pendudukan Jepang saja misalnya. Jadi untuk masa yang akan datang jilid 6 mungkin hanya berisi mengenai zaman pendudukan Jepang. Zamannya Soekarno nanti jilid 7 misalnya. Jadi jilid 7 bisa saja ditulis dalam bentuk yang lain gitu ya, atau dikhususkan untuk masa Orde Lama, yaitu masa kekuasaan Soekarno. Dan ini saya kira menarik. Kalau toh misalnya jilid 6 ini sampai masa akhir kekuasaan Soekarno, ini tidak masalah ya. Karena dua hal yang bisa dikembangkan adalah penelitian mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, dan kemudian dikembangkan lagi masa kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan peristiwa-peristiwa besar yang bisa diteliti dengan dengan hasil yang bisa memuaskan. Begitu pula dengan masa-masa ketika Indonesia menghadapi ya, invasi dari Belanda yang ingin berkuasa lagi, kemudian sampai masa penyerahan kedaulatan,
dan kemudian juga terjadinya ya semacam politik liberal yang ada di Indonesia. Dan saya kira perhatian terhadap masa Soekarno ini sangat besar cakupannya. Jadi yang paling ada ya ada katakanlah pemberontakan Andiasis ya, kemudian PRRI dan Permesta, kemudian DITII ya, sampai yang terakhir atau yang awal mungkin ada pemberontakan Madiun misalnya, atau ke atasnya lagi ada pemberontakan Silungkang gitu ya. Jadi saya kira sejarah Indonesia ini perlu pendalaman terhadap materi-materi yang selama ini mungkin baru dibahas dalam lintasan saja. Jadi saya kira penelitian dan narasi sejarahnya perlu adanya pendalaman, karena tentu saja hal ini dilandasi oleh penelitian-penelitian yang dilakukan pada masa kini. Jadi mungkin bisa saja sejarawan Indonesia melakukan programan gitu ya. Jadi meprogramkan misalnya penelitian-penelitian yang selama ini belum jelas ya, program-program penelitian yang belum jelas. Nah, sehingga dari itu kemudian hasilnya bisa menggambarkan situasi peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu, termasuk masalah adanya konstitusi, dari perkembangan konstitusi di Indonesia dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Sementara, Undang-Undang RIS dan sebagainya. Itu saya kira pembahasan mengenai hal itu sangat menarik ya. Jadi problematika sejarah Indonesia pada zaman Soekarno ini luar biasa kalau ingin ditulis dengan sungguh-sungguh. Jadi bisa jadi memang jilid yang ke-6 ini lebih mengkhususkan pada masa kekuasaan Soekarno ya, dimulai dari zaman Jepang. Sementara masa awal Orde Baru mungkin bisa di drop ya, atau dipangkas di sini, kemudian dijadikan jilid yang ke-7 misalnya. Nah, jilid ke-7 ini penting ya, karena zamannya Soeharto ini termasuk masa kekuasaan 32 tahun, ini perlu dikembangkan menjadi jilid yang ke-7, dan tentu saja nanti harus didampingi dengan historiografi yang lain. Nah, khusus masa zaman Orde Lama, maka penelitian-penelitian yang dilakukan oleh sejarawan ya, baik itu sejarawan senior maupun sejarawan muda, ini akan memberikan sumbangan yang terus-menerus, terutama untuk melakukan revisi, karena sejarah itu tidak bisa diselesaikan oleh satu generasi, tetapi bisa dilakukan secara dari generasi ke generasi. Dan yang jelas bahwa sejarah memang tidak akan pernah selesai ditulis oleh generasi-generasi manusia, karena selalu saja di situ ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan yang dikatakan di dalam body of knowledge historiografi Indonesia itu pasti selalu ada yang kosong. Jadi tempat-tempat kosong ini memang seharusnya diisi dengan hasil-hasil penelitian yang terkini ya, yang bersifat kontemporer, supaya sejarah Indonesia itu akan memberikan informasi, narasi yang tidak ketinggalan ya, karena ada penemuan-penemuan baru, ada data-data baru, dan juga ada fakta-fakta baru.
Nah, penulisan sejarah yang seperti inilah yang harus dilakukan. Jangan sampai sejarah Indonesia itu hasilnya seperti berjalan di tempat alias pasif, atau tidak ada karya baru, tidak ada sesuatu yang baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.